terus akhirnya mereka kasih bocoran bahwa Obama akan datang. Aku udah set tuh Mbak di ruang VIP pakai wah bunga lah segala macem, udah really? cantik gitu kan. Terus aku telepon mama kan, "Mah, Obama mau kesini." "Kamu jangan ngibul," gitu. Halo, selamat pagi. Hari ini kita dengan Bu Villa. Jadi Indonesia Women Network adalah pemimpin perempuan yang menginspirasi juga memberikan dampak positif bagi lingkungannya. Hari ini Bu Villa atau Mbak Villa kita itu bilangnya, Dek. Jadi Mbak Villa ini udah lebih dari 15 tahun ya di bisnis kuliner. Dan hari ini kita alhamdulillah sudah punya kesempatan untuk diskusi. Ngobrol. Jadi hari ini kita bicara, sebetulnya saya masih agak bingung nih. Di bisnis kuliner, tapi banyak sekali orang ngomong bisnisnya gastronomi. Itu bedanya apa ya? Kalau gastronomi itu kan lebih memadukan antara kuliner dengan budaya. Jadi dia ada elemen budaya, histori. Kalau kuliner itu kan ya enak nggak enak makan doang gitu kan. Kalau gastronomi itu lebih kompleks. Ada artnya, ya, gitu ada culture-nya, kulturnya, historinya. Oke. Mungkin kalau di Indonesia memang semua makanan kita itu ada sejarahnya ya. Jadi betul. Apapun itu, mungkin nggak bagus ya kalau kita nyebutnya culinary food juga karena semuanya ada ceritanya ya pasti ya. Sebagian besar makanan tradisional Indonesia itu ada cerita, ada filosofinya, ada ceritanya. Oke. Jadi kita bisa bilang semuanya bisa gastronomi sebetulnya. Oke. Mbak Villa, saya tuh pengen tahu sebenarnya awal di bisnis ini yang membuat tetap stay 15 tahun. Biasanya kan orang kan, kalau bisnis apa terus kayaknya nggak oke nih terus ganti bisnis yang lain gitu. Awalnya tuh gimana ceritanya? Awalnya dijerumuskan. Jadi terjerumus ya awalnya. Jadi memang kalau Sasanti restoran sendiri itu kan, Sasanti itu nama Eyang Putri sebenarnya. Jadi banyak resep-resep di Sasanti itu dari resep Eyang. Nama beliau kan Sri Sasanti. Nah kalau di kuliner yang di Sasanti restoran sendiri itu dipaksa sebenarnya sama mama. Beliau foundernya. Kemudian waktu itu mungkin agak prihatin melihat anaknya kerja di NGO, nyemplok sana, nyemplok sini, di luar Jawa, pulang-pulang hitam gitu kan ya. Terus beliau yaudah bantuin mama gitu di kuliner. Dengan nggak ngerti apa-apa, taunya cuman makan tuh ya enak dan nggak enak. Tapi memang di keluarga kami itu jadi kayak habit kalau kumpul keluarga itu memang makan. Selalu makan dan makan gitu. Tapi tetap langsing luar biasa ya. Efek kamera mungkin. Nah, jadi waktu pas awal di bisnisnya sendiri itu banyak nggak ngertinya sebenarnya gitu. Karena kan pendidikan saya lebih ke bahasa Inggris ya. Kemudian pengalaman pekerjaan di sebelumnya juga lebih ke NGO gitu. Masuk hutan, keluar hutan, tiba-tiba di bisnis kuliner memang cukup menarik gitu. Jadi yang tadinya terpaksa lama-lama penasaran gitu. Karena apalagi bisnis kuliner ini kan dinamis sekali ya. Iya betul. Sangat dinamis, terutama akhir-akhir ini mungkin di Jogja itu setiap seminggu sekali ada tempat makan baru gitu, restoran baru gitu. Jadi dari awal saya bergabung sampai sekarang tidak ada momen boring gitu, karena challenge-nya selalu ada gitu, selalu ada. Gitu. Apalagi kalau di bisnisnya sendiri kan kita alhamdulillah dipercaya banyak tamu-tamu VIP yang ya tahu sendiri, itu keinginannya kan aneh-aneh gitu. Jadi perlakuan khusus, ada yang minta red carpet tiba-tiba digelar kayak gitu. Oh iya, really? Masa? Ada memang? Ada lah gitu, yang waktu itu si ajudannya ini datang terus dia, "Mbak, ada karpet merah."
Nggak ada mas, adanya karpet hijau. Saya bilang gitu kan, karena emang adanya karpet hijau. Buat apa mas? Iya buat digelar untuk si ibu X ini gitu. Kayak oh nggak ada gitu. Jadi emang menariknya karena kita selalu dapet tamu tuh requestnya lucu-lucu lah gitu, menarik gitu. But by the way, finally, did they bring it? Akhirnya? Waktu itu yang karpet merah ini? Enggak. Mintanya dari kita kan. Dan itu tuh sudden. Jadi kalau misalnya mintanya misalnya sehari sebelumnya, kita masih bisa coba cari gitu. Nah ini datang untuk makan jam 1, jam 12 apa setengah 1 gitu. Masih ini dadakan ya. Digelar karpet merah itu. Iya. Ini ngomong-ngomong tentang yang tadi, kita bicara waktu awal bisnis. Oke. Itu karena kan kalau memulai berbisnis itu kan banyak hal ya. Yang mana dulu waktu itu? Yang ditangani, apakah masakannya dulu, apakah lihat segmennya dulu, ini kita belum bicara produk design ya, maksudnya bentuk-bentuk makanannya nantinya gitu. Kira-kira yang hal pertama yang waktu itu Mbak Villa lakukan itu yang mana dulu gitu? Kalau di awal, kalau di Sasanti sendiri kan memang waktu itu diminta bantuin di marketing dulu, specifically di marketing. Cuman kalau misalnya kita lebih ke ketika orang mau memulai bisnis kuliner, mereka harus perhatiin apa? Kan mungkin orang mikirnya, oh produk gue enak, bisa nih bikin bisnis kuliner gitu. Cuman memang yang orang sering lupa itu kan target market, mau dijualnya itu ke siapa? Karena kadang-kadang orang lupa untuk memperhatikan, jadi ya udah buka aja, tidak ada research dulu, terutama kayak misalnya di Jogja ini kan bisa dibilang segmennya sangat beragam ya. Misalnya mau bikin restoran, rumah makan atau coffee shop ke mana nih, anak kuliahan misalnya. Itu nanti price point-nya, kemudian cara marketingnya, brandingnya kan pasti akan beda banget sama kalau target market kita ibu-ibu macan ternak. Istilahnya kan ibu-ibu yang mengantarkan anak ke sekolah terus biasanya nongkrong-nongkrong gitu kan. Betul. Itu kan sangat berbeda gitu. Jadi memang target market itu satu hal yang faktor penting, tapi sepertinya orang sering tidak memperhatikan. Yang penting kan mereka masak, jualan. Betul. Lebih gitu. Kalau misalnya pas ada Sasanti, kan jadi kan selama lebih dari 15 tahun ya, itu ada nggak yang membuat Mbak Villa yakin nih ini nih Sasanti gitu, atau enggak ada nggak turning point yang aduh kayaknya enggak deh gitu misalnya, atau enggak yang bikin lemah gitu? Yang namanya bisnis kan mesti ada up and down ya gitu. Bisa cerita nggak waktu itu apa aja yang membuat? Mungkin ini ya, kalau di awal itu karena terus terang aja passion di makanan itu lebih ke makanannya bukan ke bisnisnya. Jadi awal-awal itu struggle. Apalagi waktu itu kan ada rasa terpaksa karena sebenarnya masih pengen di per-NGO-an gitu, masih pengen kesana kesini, terus tiba-tiba dipaksa gitu kan. Jadi kan ada resistensi pribadi, lebih ke biasanya Sagittarius kan nggak suka diatur ya. Gitu. Jadi begitu diinin kayak enggak gitu. Tapi semakin lama semakin berjalan, akhirnya saya mikir ini opportunity yang nggak semua orang bisa dapat gitu. Apalagi di Sasanti sendiri secara bisnis kami udah dari 2007 ya. Jadi ketika saya masuk kan itu sudah jalan gitu. Saya pikir waktu itu ini opportunity yang nggak semua orang bisa dapetin. Memanage bisnis yang sudah established. Jadi kan saya pikir waktu itu ya udah gimana caranya, walaupun nggak gampang karena terutama sih lebih kalau waktu itu struggle-nya bukan karena bisnisnya, tapi karena sama orang tua kan ya. Jadi kan juga perasaan juga. Fair gitu. Jadi lebih ke berdinamika kayak belajar komunikasi lagi dengan mama terutama gitu. Karena
beliau perempuan independen yang sangat strong, very strong opinionated gitu kan. Jadi memang lebih ke personal issue ya jadinya gitu. Tapi kalau di bisnisnya sendiri tuh sangat karena sangat dinamis sih Mbak kalau kuliner itu. Jadi menarik sebenarnya. Jadi saya memang harus di awal-awal itu banyak hal yang struggle-nya adalah how to shift my mindset kayak gitu. Apalagi karena saya nggak boleh dibilang nggak ada edukasi bisnis. Jadi waktu itu pas awal terus mulai ngurusin costing, operational kitchen, stok dan segala macam tuh kayak bego banget ya gue, nggak ngerti apa-apa, nggak seneng angka tapi ngeliatinnya budgeting, report keuangan gitu kan kayak harus gitu ya. Harus. Saya sempat ngerasa kayak manusia paling bego sedunia gitu karena kayak ini apaan sih nih gue nggak ngerti gitu. Tapi akhirnya saya waktu itu coba untuk refleksi, oke, gue nggak bagus di bidang ini, tapi aku bagus di yang lain gitu. Dan sekarang berjalan udah sekitar hampir setahun ini ada partner yang bagus di finance, di operasional. Jadi saya benar-benar sekarang bisa benar-benar fokus di marketingnya gitu. Ya ini sih, jadi yang tadi dinamis kayak selalu ada perubahan yang kita tuh harus kayak pause. Oke, nih gue mau ngapain nih? Gue mau ngapain ya? Kayak gitu-gitu. Banyak self reflection sih jadinya kayak gitu. Jadi jatuh cinta lagi. Gimana ceritanya? Ya tadi memetakan atau banyak berefleksi karena itu tadi ya saya awalnya itu kan gue nggak suka bisnis kuliner. Tapi setelah banyak berefleksi gitu, oke, apa yang aku nggak suka? Ternyata kan hitung-hitungan matematika, finance dan lain-lain. Terus apa yang aku suka? Aku seneng hal kreatif, aku seneng menciptakan program, bikin program, marketing. Jadi akhirnya ketika kita ada perubahan manajemen tahun lalu, ngobrol dengan BOD gitu ya, aku bilang aku mau fokus di marketing aja gitu karena aku merasa bahwa aku bisa lebih berkontribusi besar ketika memang kita melakukan hal yang kita suka. Iya, betul. Mau dipaksain kayak apa, ngelihat laporan keuangan ya mual-mual gitu kan. Iya. Sementara ada partner yang passionnya beda gitu. Jadi memang apapun bidangnya, mungkin kita nggak semua orang itu beruntung untuk bisa bekerja di bidang yang mereka suka. Tapi menurut saya itu penting untuk kemudian mencoba memetakan, oke, gue kerja di kantor A nih, gue sebenarnya nggak suka, gue pengennya kerjanya di kantor X gitu. Tapi kan situasi ekonomi terutama sekarang kan kadang-kadang tidak membuat semua orang itu punya fleksibilitas untuk memilih, karena ada hutang yang harus dibayar, ada tagihan yang harus dibayar gitu. Nah itu instead of langsung gue nggak suka, gue mau keluar, coba deh dipetain dulu gitu. Hal apa yang aku suka dari bidang ini atau dari yang aku kerjain itu apa sih yang aku suka? Ya udah maju di situ. Jadi kayak mindsetnya tuh diubah gitu loh Mbak. Nggak yang apa-apa tuh nggak suka terus resign gitu. Coba dipetain dulu aja gitu. Saya udah berapa kali itu mau resign dari Sasanti. Cuman setelah coba tadi banyak berefleksi, oh ternyata waktu itu pengen resign karena ego. Karena berantem sama mama gitu ya. Aku pengennya ke kiri, dia pengennya ke kanan. Jadi waktu itu kan yang ada di pikiran saya, lo salah gue benar. Tapi setelah coba untuk agak menurunkan ego itu lebih ke, oh enggak kok, ternyata dia benar juga. Ada komprominya ya. Lebih ke cara komunikasi boomer dan milenial. Antar generasi itu kan beda banget ya Mbak ya. Iya betul. Jadi lebih ke, ini gimana caranya kita bisa tetap jalan bersama tanpa harus ada label salah benar kayak gitu lah, kayak gitu. Iya memang supaya sustain. Iya kalau nggak bisnis ya dalam hidup juga gitu. Iya. Kita juga kalau jadi konsultan nggak bisa milih klien.
Jadi siapa yang bayar ya sudah let's go gitu kan. Kan UUD ya. Iya. Jadi memang berat gitu. Cuman kan memang spesialnya perempuan itu bisa seneng karena kebiasaan. Jadi mesti ada hal yang kecil yang bikin kita bahagia gitu ya. Bicara ini kan berapa tahun? 27 tahun tinggal di Jogja. Kan cukup tahu Jogja ini seperti apa gitu ya. Nah, banyak yang industri-industri kuliner yang ada di Jogja itu yang punya bisnis itu tujuannya nggak cari uang. Mereka pengen ya itu enggak. Jadi banyak juga saya coba beberapa riset beberapa itu ya tempat makan ya. Emang itu kayak jadi alasan mereka untuk tetap tinggal di Jogja gitu. Ada, terutama yang pada mulai-mulai bisnis yang pasti pada muda-muda nggak mau pergi dari Jogja, habis lulus kuliah cukup banyak loh yang iya ya gitu. Apa Mbak Vila bisa cerita nggak sedikit hal apa yang kira-kira selama menjalani bisnis itu dinamika yang heavy blow. Jadi kayak waktu COVID misalnya. Atau sebelum COVID itu ada hal yang ada perubahan itu bisa cerita nggak? COVID ya itu salah satu momen yang cukup menampar waktu itu karena memang sebelum COVID itu marketing kita tuh kan kayak agak sombong ya Mbak ya. Jadi agak sombong kayak udah rame gitu. Tapi waktu itu kita sudah sadar bahwa 80% customer kita itu memang dari luar Jogja. Jadi waktu COVID itu saya ingat banget itu 2020 ya. Februari 2020 adalah penjualan atau revenue kita tertinggi sejak buka di bulan Februari. Karena Februari itu biasanya hospitality business di Jogja itu drop, hotel, restoran. Itu kita tertinggi sejak kita buka. Jadi kan sangat Maret nih, karena itu udah banyak banget reservasi Mbak yang untuk Maret. Tiba-tiba COVID yang ada restriction itu cancel 100 pack, cancel 200 pack. Sedihnya. Dan kita bisa ketika COVID itu, jadi kebetulan kan kita juga ada bisnis di satu area itu kita franchise Holy Cow ya, yang di Camp Jogja tapi. Sasanti itu 0, revenue-nya itu benar-benar setiap hari 0. Holy Cow waktu itu turun, tapi kemudian grafiknya itu stabil naik, Sasanti 0. Jadi kita harus terpaksa melay-off banyak sekali teman-teman yang sudah bertahun-tahun ikut di Sasanti gitu. Nah dari situ terus kemudian kita lihat kenapa kok Holy Cow itu masih dapat income, sementara Sasanti itu bisa benar-benar 0. Karena kemudian kita coba untuk mengevaluasi, kalau si Holy Cow ini soalnya banyak customernya orang Jogja, jadi lokal. Holy Cow. Jadi ketika kemudian COVID kan mereka tinggal di sini ya, jadi mereka masih bisa datang. Sementara Sasanti 80% of our customer itu dari luar kota, luar negeri kayak gitu. Jadi ketika COVID kan nggak ada yang bisa traveling, jadi 0. Nah waktu itu terus kita sempat agak panik. Jadi jual frozen food lah, terus waktu Holy Cow ada program dine-in car, jadi boleh, kan waktu itu kita nggak boleh makan di restoran tuh. Terus Holy Cow bikin program dine-in car waktu itu, terus cukup sukses, rame, karena panik kan, Sasanti coba deh kita bikin hal yang sama gitu, dine-in car. Aku dimarah-marahin sama customer Mbak yang di Sasanti. Di Holy Cow itu orang sangat seneng, mendapat respon yang positif. Di Sasanti itu customer yang kita offer itu protes semua. Terus? Karena beda market. Tadi yang kenapa aku bilang menentukan market itu sangat penting. Karena beda market, orang kalau ke Sasanti ya gue maunya tuh di service, gue maunya dilayanin, gue maunya duduk cantik, hahaha hihi melihat suasana. Terus lo nyuruh gue makan di mobil, ngapain kayak gitu kan. Betul. Dan di situ kayak belajar target marketing itu sangat berbeda. Kita harus sensitif supaya kita bisa menentukan kita tuh strateginya mau seperti apa. Kemudian dari situ kita mulai banyak kalau ke Jogja, di Jogja itu marketnya seperti apa. Tadinya tuh sempat kayak
apa udah diskonan aja ya gitu. Tapi kemudian kita coba nggak bisa. Sasanti itu udah secara brand sudah orang udah punya mindset, image-nya beda ya. Itu sudah bertahun-tahun kan. Nggak mungkin kita bisa, maksudnya kita sayang gitu kalau tiba-tiba Sasanti itu nurunin market. Akhirnya kita bilang ya udah kita coba untuk tetap konsisten dengan service, dengan memberikan makanan yang terbaik, harga nggak akan kita turunin, tapi kualitas memang coba bagaimana caranya kita coba tingkatin sehingga customer satisfaction itu masih tetap terjaga gitu. Yeah. Karena kan kita juga banyak yang customer itu datang dari referensi ya. Dikasih tahu ini, dikasih tahu ini gitu. Betul. Cuman memang kita sekarang itu nggak bisa depend on itu lagi. Sosial media, teknologi itu juga kita lihat kan progresnya sejak COVID itu kan bisa kenceng ya. Gitu. Sampai mau keep up aja tuh kayak susah. Apalagi sih gitu. Tapi mau nggak mau kita sebagai pelaku bisnis itu harus ngikutin tren sih Mbak. Maksudnya kita bukan ngikutin tren, kita aware tren teknologi atau yang ada itu apa, AI misalnya. Orang kan banyak yang takut, aduh AI ini ngambil data apalah segala macam. Cuman kita harus apa yang bisa gue pakai dan mana yang nggak bisa gue pakai. Kita sebagai pebisnis itu memang menurut saya harus cukup nggak bisa rigid gitu, nggak bisa kaku. Kita memang harus at least tahu dulu gitu. Ini apa sih gitu. Mana sih ini bisa gue pakai nggak sih? Ini perlu gue ikutin nggak sih trennya kayak gitu. Waktu COVID itu ketika pas naik turun bisnis, apakah dari keluarga juga ada intervensi? Karena kan waktu itu kan berat gitu ya untuk dijalani. Pasti semua orang punya ide. Tapi kan pada akhirnya kita sendiri yang jalanin gitu ya. Ada nggak waktu itu terjadi? Waktu itu kan kebetulan mama masih agak aktif ya waktu itu di Desa Santi. Jadi memang akhirnya tuh bagaimana ini bisa survive gitu. Terutama kayak di Jogja itu kita awal buka di 2007 itu bisa dibilang kan nggak ada saingan ya. Nah sekarang bukan saingan ya maksudnya kompetitor itu ada, bermunculan gitu di mana-mana. Jadi memang akhirnya ya itu tadi ego, gimana caranya tetap, karena ketika ya kebetulan saya sama mama juga secara bisnis ini kan kita bukan cuman mau cari untung gitu, tapi kita ini berapa dan staff yang ada di situ kita udah kerja udah lama banget. Satu staff mereka punya keluarga, misalnya 3 orang aja kan berarti udah let's say kita ada sekitar 50-an karyawan. Mereka di rumah ada 3 orang aja misalnya. Udah ada 150 orang yang bergantung ke bisnis kita. Jadi kan sebagai owner itu kita juga perlu menyadari bahwa banyak livelihood yang bergantung di situ kayak gitu. Lebih kayak gitu sih Mbak. Sebagai perempuan, entrepreneur, punya anak, punya suami, gimana caranya work and life balance? Karena kan kadang tuh kan apalagi anaknya kecil-kecil gitu misalnya, kan ada gelombangnya ya. Punya anak, pas hamil, nganter itu ada nggak tantangannya gitu? Karena kan kalau kuliner itu kan atau gastronomi itu apalagi misalnya segmennya yang ada duit orang berduit gitu ya, itu kan high demand. Gimana cara menjaga itu? Saya sih puji Tuhan ya beruntung itu punya suami juga yang, karena komitmen kami di awal itu anak berdua. Jadi ya harus dijaga berdua gitu. Jadi kita punya kesepakatan pokoknya salah satu harus ada di rumah. Jadi kalau ketika saya kerja ya diusahakan suami bisa sama anak-anak pun sebaliknya gitu. Tapi memang mungkin sebenarnya kesulitan terbesar itu kan bukan teknis ya Mbak ya, tapi lebih ke perasaan bersalah seorang perempuan yang ninggal anaknya. Mungkin kita itu karena
apa ya, di society itu kan ya perempuan itu lo jaga Urus anak, ya. ngurus rumah gitu. Jadi ketika kita kayak kebelah dua gitu loh Mbak. Jadi kalau misalnya lagi kerja, ntar ngerasa bersalah karena ninggalin anak-anak. Tapi nanti ketika sama anak-anak, kita mau fokus, kayak guilty feeling karena nggak bisa fokus di kerjaan. Kan handphone harus aku taruh gitu. Iya betul. Ya itu kayaknya proses yang dialami hampir semua wanita bekerja deh ya. Cuman memang di saya pribadi sih, ya itu ya, komunikasi dengan pasangan dan komunikasi dengan anak-anak sih sebenarnya. Oke, gitu. Jadi support system itu penting ya. Kalau di dunia bisnis kuliner, itu peran paling penting itu kan, saya nggak bisa bilang ada yang nggak penting ya, semuanya penting. Serving juga penting, chef juga penting, marketing juga penting. Nah, jaga talent orang-orang yang tetap kerja itu gimana? Ada tipsnya nggak? Karena kan apalagi yang generasi sekarang tuh mudah menyerah, ganti pindah hati gitu kan. Ada nggak apa tipsnya? Beda angka dikit langsung gitu. Iya, memang. Gimana? Nggak tahu kenapa yang kerja dengan kami itu udah lama. Oh, gitu. Memang lama ya. Generasinya juga beda ya dengan apa yang ada beda sekarang. Gitu. Makanya waktu pas awal saya masuk di Sasanti itu newbie kan. Ini udah anaknya owner tanda kutip, lo bisa apa? Terus saya harus menghadapi. Ada ya? Oh, ada banget Mbak. Harus menghadapi orang yang dengan habit yang lama gitu kan. Sehingga misalnya saya coba gayanya beda ya? Gayanya beda dan mungkin orang tuh kalau udah di comfort zone, udah ada habit, terus ada orang disrupsi baru. Sedikit aja, kan nggak nyaman ya. Jadi kalau pas awal dulu saya coba report misalnya ke tim marketing gitu. Aku minta report dong, kamu minggu ini kemana aja, ketemu dengan siapa aja, dan respon dari customer tuh kayak apa aja. Itu sulit gitu. Jadi memang apa ya? Ya tadi sih, tadinya nggak suka, lama-lama kayak menarik juga nih, kayak banyak challenge. Jadi internalnya juga itu challenging. Oke. Ya kalau di Mbak Tia juga aku rasa mengalami ya. Kita ngurusin produk itu kan gampang ya, itu benda mati. Iya. Ngurusin manusia itu kan ribet banget gitu. Bukan ribet ya, tapi karena memang setiap orang itu kepalanya, misalnya kita ngelihat sama-sama ngelihat remote AC gitu. Mbak Tia lihat dari situ, aku lihat dari sini. Aku bilang, Mbak ini ada tombolnya 6 biji. Sementara Mbak Tia ngeliat enggak itu polos. Kan nggak ketemu gitu kan. Nah, yang challenge-nya itu selama ini memang gimana caranya agar banyak kepala ini bisa berkolaborasi dengan baik. Masih challenge sampai sekarang. Cuman ya kami bersyukur ya dari 2007 sampai sekarang itu di tengah restoran 2 tahun tutup, 3 tahun tutup. Kami masih bisa bertahan. Ya ini berkah yang kuasa juga sih. Ini kan gini, Jogja itu kan kumpulan banyak orang. Ini mungkin terakhir nih, udah terlalu banyak nanya ya. Jadi Jogja itu kan kumpulannya banyak orang. Oke, memang banyak orang yang keluar dan masuk sesuka hati. Memang apalagi kemarin lonjakannya cukup besar, terutama di kota-kota waktu acara libur panjang, selalu ada masanya seperti itu. Gaya makan India, Arab, apalagi Jepang yang paling banyak ya, Korea, Cina dari dulu ya sampai sekarang. Nah, Jawa pun juga, yang tradisional pun juga macem-macem. Ada yang Bali, Sunda, Ambon, dan lain-lain sebagainya. Macem-macem, Padang gitu ya. Gimana mempertahankan ini? Oke, kita udah put aside untuk yang human, yang itu, kita ngelihat ke produk gitu ya. Jadi gimana mempertahankan gaya Indonesianya itu seperti supaya punya tetap label Indonesia, bukan yang ke Jawa-Jawaan. Kan kadang-kadang tuh ada tuh yang gudeg karena manis, terus dia
jadi gurih gitu. Ya kayak ada chain rumah makan Padang dari Jakarta, begitu masuk Jogja rasanya langsung manis gitu kan. Ada nggak yang dilakukan atau istilahnya kalau bisnis tuh R&D-nya tuh kayak apa gitu? Kalau kita sendiri memang berusaha gimana caranya tetap pakai otentik. Jadi kayak misalnya resep-resepnya yang itu ya kita coba jaga sesuai dengan resep beliau. Di Sasanti sendiri kan kita ada rendang, ada apa namanya, bukan cuman makanan Jawa ya. Itu bagaimana caranya kita tetap sesuai sama apa ya, yang orisinal gitu Mbak. Banyak orang itu salah kaprah kan ketika mereka ngobrol nih, oh Mbak ini ya Sasanti tuh fusion ya gitu. Karena kan dianggap pokoknya kalau tradisional tapi settingnya itu modern terus fusion gitu. Padahal kan bukan. Gitu. Jadi kita coba untuk keep original sih Mbak gitu. Tapi secara produk kita coba untuk tetap apa ya, true to ourselves. Inovasinya itu memang kebanyakan adalah the way we communicate to the customer. Jadi kayak misalnya kita selama ini kan ya udah rumah makan Indonesia, kita restoran Indonesia. Kemarin waktu bikin planning di 2026 ini kan kita mau lihat nggak bisa nih kita cuman, apalagi kalau sekarang itu kan customer sekarang senang dengan story ya. Mereka senang dengan sesuatu yang personal dan ada cerita. Kita coba pikir tahun 2026 kita mau ngapain. Nah kita coba lihat strength kita tuh apa sih. Pertama tadi di originalitas resep, kemudian puji Tuhan kan selama ini Sasanti itu sering sekali didatangi world leaders ya gitu. Ada beberapa tamu pemimpin luar negeri lah gitu yang datang ke Sasanti. Kita lihat berarti kan kita sudah melakukan diplomasi lewat makanan sebenarnya. Karena ketika tamu-tamu negara ini datang ke Sasanti, kita nggak offer mereka makanan western. Apa yang kita tawarkan adalah ya makanan Indonesia ya. Cuman paling mereka requestnya nggak pedes ya gitu. Tapi resepnya ya kita masih benar-benar pakai resep yang otentik, sesuai gitu ya. Nggak kita ubah-ubah. Biasanya lebih ke pedes sih kalau orang luar negeri itu. Manis sih ya. Enggak, mereka biasanya lebih ke normal, misalnya nggak pakai udang, alergi udang, terus misalnya alergi kacang, nggak pedes gitu. Tapi selama ini kita selalu sediain makanan atau kita serve makanan yang Indonesia banget gitulah ya. Itu penerimaannya selalu baik gitu. Jadi makanya kita pikir kenapa sih kita tuh orang Indonesia harus ngerubah gitu ya. Kayak nggak orang luar negeri aja itu, dan kalau pemimpin negara itu kan mereka udah traveling kemana-mana ya pasti ya. Mereka udah coba sini, coba situ, dan apa yang mereka makan itu kan pasti yang top notch gitu di tempat mereka datengin. Dan kita serve makanan Indonesia tuh mereka selalu appreciate dan kayak ini enak banget gitu. Jadi kenapa kita sebagai orang Indonesia itu nggak bangga sih gitu di tengah gempuran penting ya ramen dan apa gitu. I'm not saying that itu salah ya gitu. Tapi kalau bukan kita sendiri gitu yang apa mencoba untuk bangga, ya gimana orang lain mau mencoba kayak gitu. That's true. Boleh nggak cerita sedikit? Menurut saya sangat menarik ya buat perempuan di luar sana. Bagaimana seorang ibu, pas Mbak Vila cerita sama saya tuh gimana anaknya suka boba, terus ditawarin dawet, keren banget. Ya itu karena kegelisahan ya Mbak ya, apalagi kan kalau makanan sekarang, ya anak-anak sekarang itu kan ya kayak misalnya tadi boba lah, itu kan gula, kayak sering banget kan seminggu itu bisa berapa kali pesan gitu. Dia dengan sepupu-sepupunya. Terus saya tuh pernah, apa sih ini boba nih, apa sih? Saya cobain kan. Itu kan kayak air dikasih gula. Nggak tahu berapa kilo gitu kan ya. Terus aku bilang, Mas dawet aja enak gitu. Apa tuh dawet? Dia kan gitu kan. Terus kamu. Udah saya beliin kan dawet itu. Dia minum. Iya loh mah, enak loh dawet. Udah, habis itu dia sekarang nggak pernah beli boba lagi. Jarang banget lah gitu. Biasanya dia dibeliin sepupunya. Tapi kalau pesan itu pasti mah pesan dawet. Gitu ya. Memang harus dari kitanya ya. Iya. Memang ibu itu menentukan ya. Betul, ininya anaknya sukanya apa gitu. Memberikan ini ya. Jadi kayak anak saya yang pertama kedua itu
dulu yang pertama tuh seneng banget, pokoknya ya spaghetti lah, gitu lah, lalala gitu. Nah, yang menarik yang kedua ini, jadi kayak misalnya mereka dulu waktu mereka kecil-kecil, saya kerja di Sasanti kan saya suka ajak gitu kan untuk nemenin kerja. Yang gede itu pesennya spaghetti, nanti yang kecil pesennya nasi kuning. Anak Indonesia. Anak Indonesia banget, senangnya nasi padang, bronkos kayak gitu-gitu kan. Cuman lama-lama ketika memang di rumah itu saya expose-nya kan lebih banyak makanan tradisional ya, makanan Indonesia gitu. Ya akhirnya mereka terbiasa untuk memakan, jadi pemakan segala gitu, sekarang apa-apa dimakan. Tapi kan ya gimana anak-anak itu mau suka kalau tidak diberi kesempatan untuk mengeksplorasi gitu. Kayak gitu sih gitu. Karena mereka begitu kayak misalnya rendang. Kan apa sih ini makanan hitam, nggak menarik, enakan steak gitu kan kayaknya gitu. Tapi begitu nyoba rendang kayak, apalagi bronkos juga. Iya loh, anakku tak ajak ke mana di deket alun-alun itu makan bronkos kan berdua gitu kan. Dia berdua aja ya memang nggak habis karena aku pikir kan dia nggak bakal suka ya bronkos. Oh ya udah, aku nggak makan mbak, itu bronkos dihabisin sama dia. Ini apaan sih mbak? Ini enak loh. Ini enak loh. Ini ternyata lucu sekali. Mungkin karena bukan ini ya, paparannya terhadap makanan Indonesia itu tidak banyak, jadi kan mau nggak mau mereka milihnya yang apa mereka familiar gitu. Betul. Kayak gitu sih. Betul. Itu dong cerita dong waktu Presiden Obama gimana ceritanya? Itu menarik sih Mbak. Jadi kalau misalnya tamu kenegaraan lain itu kan biasanya kita dikasih waktu, jadi mereka bisa protokol ya? Ya 3 hari sampai seminggu sebelum kedatangan itu mereka akan kasih tahu. Nah Obama ini aku inget banget, jadi habis dari rumah mertua nih, terus ke Sasanti jam 5 gitu, aku datang satpamnya kan biasanya parkir aja. Aku parkir satpamnya kayak Mbak jangan parkir di sini, emang kenapa? Gitu. Obama mau kesini, ngibul lah gitu kan. Gitu. Itu dadakan? Dadakan Mbak. Terus itu jam 5:30, 6 lah pokoknya. Terus sebelumnya ngibul banget sih Pak gitu. Enggak Mbak beneran gitu. Terus aku masuk ada staffnya tuh. Cuman dia waktu itu masih nggak bilang. Mbak ini nanti akan ada tamu VIP gini-gini tapi masih belum pasti, nanti kita cek dulu lalala. Udah tuh, ya udah pokoknya udah terus akhirnya mereka kasih bocoran bahwa Obama akan datang. Aku udah set tuh Mbak di ruang VIP pakai bunga lah segala macem, udah cantik gitu kan. Terus aku telepon mama kan, Mah Obama mau kesini, kamu jangan ngibul gitu. Di rumah kan? Iya. Serius gitu. Terus iya mama kesana, mamaku nggak boleh masuk. Jadi karena pas dia datang di Sasanti itu semua udah masuk, udah ditutup kan, udah nggak boleh akses. Security reason. Terus akhirnya dia masuk. Terus si Obamanya ini si staffnya akhirnya milihnya lebih yang di garden. Jadi yang tadi udah kita siapin tuh nggak kepake Mbak. Terus kan kamu udah marah-marah kan, kayak kok nggak ada yang di situ? Lah itu loh udah disiapin, orang dia maunya di garden, luar gitu kan. Ya udah terus akhirnya beliau datang gitu, yang kita nggak ngerti dia mau pesen apa, kita bingung. Terus waktu itu kan memang akhirnya di close ya, jadi cuman ada 1 tamu yang udah masuk, habis itu kita close gitu, nggak boleh ada tamu masuk. Itu anak-anak kan juga panik ya Mbak ya, jadi yang padahal kan kita biasa cater 100 orang, 150 orang gitu kan. Ini tuh mereka waktu itu kalau nggak salah yang di mejanya dia itu 8 jenis masakan. 8 orang. Jadi cuman dia sama keluarganya, terus kayak ada beberapa kakak tirinya ya, yang orang Indonesia ya. Pokoknya cuma kayak ber-8 gitu. Itu anak-anak tuh masak salah-salah terus gitu. Kayak kalian kenapa? Takut Mbak. terus. Cuman akhirnya ya udah masakan keluar. Terus yang menarik itu kan beliau pesen waktu itu nasi campur Nusantara kan. Terus waktu itu kita terblow up di media gitu kan, diberitain. Nah terus orang-orang tuh datang, yang menarik tuh selalu nanya, Mbak mau pesen nasi campur Obama dong? Kita bingung, campur Obama apa ya Mas? Lucu banget. Itu yang dimakan sama Presiden Obama. Oh nasi campur Nusantara maksudnya. Cuman saya bangga sih waktu itu beliau pilihnya nasi campur Nusantara, karena memang di satu
plate itu tuh kita ada macam-macam macam-macam yang memang itu Nusantara. Ada rendang dari Padang, ada udang bakar matah dari mana namanya Bali, ada buntil gitu. Jadi kan merefleksikan. Yang jadi apa ya, maksudnya makanan Indonesia tuh bisa loh sebenarnya gitu. Jadi apa sumber kebanggaan gitu. Makanya kenapa di 2026 ini kita mau mencoba untuk nguri-nguri kebudayaan, tetapi lewat makanan kayak gitu, doakan. Iya. Jadi memang diplomasi lewat makanan is possible ya. Jadi dan orang tuh kan ini ya Mbak, kalau lewat makanan, kenapa saya perhatiin kayak misalnya beberapa tamu-tamu VIP itu kan mereka banyak juga yang kayak rahasia gitu. Kita nggak boleh liput, kita nggak boleh apa. Kan mungkin mereka sedang bernegosiasi entah apa ya gitu. Dan makanan itu kan sangat bisa menjadi pencair suasana kan gitu. Kita kan misalnya meeting sama klien, duduk di sebuah ruangan yang serius sama sambil makan, itu kan bakal vibe-nya tuh beda gitu kan. Kadang ada itu nggak, ada yang order blank spot. Saya nggak mau ada sinyal gitu selama berapa menit gitu. Ada nggak yang nggak boleh kena? Belum sih, cuman waktu itu pernah kita, tapi udah beberapa tahun sebelum COVID itu dari BIN. Nah itu very protective ya. Cuman karena kita akhirnya ya ini sih, yang tadinya kita anggap aduh ribet banget sih gitu kan. Tapi lama-lama berarti kalau sampai, dan tamu negara itu kan kita udah ada beberapa ya. Kemarin yang terakhir itu dari siapa, Timor Leste, Sanana Gusmao tuh juga datang di Sasanti. Yang tadinya kita di awal itu mungkin aduh ribet banget protokol dan prosedurnya. Tapi terus loh tapi kan itu berarti trust ya. Orang bisa merekomendasikan, bisa datang, itu kan karena trust. Kayak waktu itu ada temen nanya, gimana sih caranya? Ya nggak tahu juga gitu kan, kita juga nggak yang terus kita jualan ke sana, lo datang dong ke tempat gua kan nggak. Iya gitu. Betul. Tapi dia kayak staffnya itu direkomendasiin ke Sasanti. Ya akhirnya kalau bisnis itu kita mau sustain ya memang harus ada trust ya. Jadi orang bisa kayak merekomendasikan dan balik lagi. Kayak pas Obama itu waktu aku ngobrol sama staffnya, aku tanya, tahu Sasanti dari mana gitu. Waktu itu sih yang jadi ternyata si staffnya dia ini itu kan menanyakan ke beberapa orang dan mereka semuanya ini merekomendasikan Sasanti gitu. Dibilang iya nih semua orang yang tak tanyain kok merekomendasikannya Sasanti. Nah beberapa hari, 1 hari atau 2 hari sebelumnya dia ke Sasanti untuk cek kan gitu. Dan ternyata memang oh yaudah nih oke gitu untuk dibawa ke situ. Jadi memang apa, bisnis itu untuk sustain di tengah gempuran banyak sekali challenge gitu. Mungkin trust ya. Kan kalau orang tidak ada trust itu kan tidak akan merekomendasikan kan. Kemarin waktu Sanana ke Sasanti itu juga saya sempat tanya gitu kan ke yang rekomendasiin gitu. Ya itu direkomendasikan sama hotel tempat dia menginap waktu itu untuk ke Sasanti kayak gitu. Jadi memang yang tadinya itu kita merasa ribet dengan segala peraturan, kan protokol itu kan ribet banget ya Mbak, nggak boleh ini, nggak boleh itu, apa gitu. Tapi lama-lama oh ya, berarti jadi mulai terbiasa. Dan berarti kan kita we're doing something right sampai orang tuh selalu rekomen untuk and helpful too ya itu harus. Jadi emang kita tuh palu gada. Jadi kalau misalnya ada klien, Mbak ini gini. Oke, habis itu bingung. Guys, ini gimana caranya? Seru juga ya. Seru. Iya. Waktu itu pernah ada klien tuh yang dia apa sih, Jainism apa ya kalau nggak salah. Jadi itu dia nggak boleh bawang putih. Pokoknya yang kayak di tanah berakar-akar tuh nggak boleh. Kita bingung kan? Oh iya. Gimana caranya masak masakan Indonesia tidak pakai bawang-bawangan gitu. Saya kira coba research gitu kan. Terus kebetulan kan Pak William Wongso juga pas awal Sasanti buka, beliau membantu kami ya, gitu, salah satu konsultan kami. Tapi kemudian kan sekarang kalau ada apa-apa gitu kayak Pak Wil, ini apa ya gitu. Nah beliau sangat membantu sih gitu. Jadi walaupun waktu pas ditanyain selalu kayak
apa itu. Tapi kita selalu kan pokoknya tamu datang jadi konsultasi. Oke, bisa dulu gitu. Habis itu baru nanti sama tim gitu. Gimana ini guys? Caranya gimana guys? Tapi memang kekuatannya Sasanti itu salah satunya keberadaan orang-orang lama, ya kan? Jadi itu sebenarnya kekuatan juga sebagai generasi milenial itu pasti akan berat ya, karena kalau bisnis kuliner dan bisnis-bisnis yang lain itu yang paling berat itu di human, ya kan? Apalagi bisnis itu kan taste ya. Kalau kuliner itu kan rasa itu kan nggak bisa dibeli, gitu. Susah gitu kan. Apalagi kan masukinnya makanannya nggak pas gitu misalnya. Jadi patah cinta, putus cinta sama lagi jatuh cinta. Iya betul. Itu berarti juga selain sebagai business owner kuliner itu juga yang harus dijaga tuh hati mereka ya. Kalau misalnya sudah besar Mbak skalanya memang kita mulai masuknya itu ke standarisasi ya. Sehingga gimana caranya siapapun yang memasak dalam mood seperti apapun bisa masuk gitu. Harus bisa gitu. Ada minimum requirement untuk ini ya, rasa tertentu kan berarti? Oke. Ada ini nggak tips buat perempuan-perempuan pemimpin yang sedang memulai bisnis atau on the way bisnis atau yang lagi turun moodnya supaya lebih semangat lagi gitu? Harus tahan cobaan. Nggak sih, bisnis saya yakin apapun bidangnya itu kita kadang-kadang tidak bisa mengontrol yang di luar. Yang bisa kita kontrol itu kan kita sendiri ya Mbak. Jadi ya kayak COVID, siapa sih yang nyangka COVID bakal datang gitu kan, itu kayak out of the blue dan sangat absurd gitu ya. Yang kita pikir cuman sebulan ternyata sekian tahun. Akhirnya kalau saya sih sebagai seorang individu itu jangan milih stres, bukan milih stres. Stres adalah pilihan ya. Jadi akhirnya kayak lebih ke kalau ada situasi ini apa yang bisa gue kendaliin, apa yang bisa gue ubah dan mana yang enggak. Itu akhirnya kita harus kalau saya sendiri itu akhirnya ini nggak bisa diubah, ya berarti memang ya udah gitu. Tapi apa yang kira-kira aku bisa berkontribusi di situ, ya aku akan coba maksimalin di situ gitu. Kayak misalnya sekarang misalnya tren algoritma sosial media. Itu kan bukan sesuatu yang bisa kita kontrol ya. Emang ya suka-suka yang bikin aja sih, Mark aja gitu kan. Mau hari ini gue mau algoritmanya kayak gini, lo mau apa ya gitu kan. Cuman kita itu di tengah banyak hal yang tidak bisa dikontrol itu tetap waras. Menjaga kesadaran ya. Saya sering banget yang akhirnya melihat perempuan terutama itu kehilangan diri sendiri ketika merasa bahwa aku harus menjadi A atau B atau C untuk bisa survive dan kemudian kehilangan aku yang otentik gitu kan. Siapa aku ya. Padahal kita itu ketika menjadi orang lain kan kita pasti nggak akan happy ya gitu. Jadi memang kalau dari pengalaman pribadi saya sendiri itu akhirnya lebih coba banyak berefleksi dan berbincang-bincang dengan diri sendiri supaya tetap waras gitu. Jadi kalau ada misalnya ini kan adik saya juga di restoran ya. Saya mulai coba lihat gitu. Ini gue kalau misalnya ketemu sama klien atau ketemunya lebih ke orang, aku energiku drain. Aku cepat banget capek gitu. Dan ketika sampai di rumah, akhirnya aku juga nggak bisa maksimal nemenin anak-anak. Akhirnya sekarang berarti aku batasin yang berhahihi gitu. Dan aku melakukan hal yang kemudian malah itu mengisi recharge ya? Mengisi cupku tuh apa sih, yang ngisi tekoku tuh apa sih, itu yang tak banyakin. Bukan terus nggak melakukan ya, tapi kayak yang ini berarti gue misalnya tadinya 50-50, ini gue 40 dulu deh, yang bikin memberikan energi itu di 60% kayak gitu. Ya banyak bercakap-cakap dengan diri sendiri sih Mbak, biar nggak gila.
Just to know ourselves ya. Karena kan kadang itu tuh penting. Kan kita ini bukan aku gitu, tapi dia kesulitan mendeskripsikan dirinya sendiri kita kadang kan. Jadi memang kita mesti tahu siapa diri kita, jaga diri supaya tetap waras gitu. Apalagi kalau kita bekerja di industri yang perempuan itu bisa dibilang minoritas. Kayak misalnya di kantor itu partner-partner saya kan kebanyakan laki-laki ya. Energi laki-laki itu kan berbeda dengan perempuan. Dominan ya. Cara mereka berkomunikasi, cara mereka mengemukakan opini itu kan sangat berbeda gitu. Jadi kalau kita nggak jaga diri sendiri, ya kebentur-bentur kesana sini kan akhirnya jadi sensitif. Nanti si ini ngomong apa dikit kita overthinking kayak gitu-gitu kan. Karena perempuan kan memang sensitif ya. Gitu. Jadi, ada masanya. Iya. Tiap bulan sekali. Ya. Mudah-mudahan diskusi pagi ini dengan Mbak Villa itu menginspirasi. Jadi woman leaders, stay awake, stay sane, stay sane, be who you are, and keep yourself together ya.